Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Dinova Waldenaview. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran informatika, yaitu jaringan komputer dan internet. Untuk itu, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Peta konsep jaringan komputer dan internet. Yang kita bahas hari ini adalah jaringan komputer dan internet, jaringan lokal dan internet, teknologi komunikasi pada HP, routing pada jaringan komputer, proteksi data di internet, konsep jaringan, grafik pada jaringan, konsep jaringan, grafik pada jaringan. Itulah yang akan kita bahas. Jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan proses pintar smartphone. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dan komputer lainnya. Misalnya kita dapat mengirim email, pesan singkat, melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu kita dalam semua kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan komunikasi hardware dan software. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki identitas unik pada jaringan tersebut. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun interkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terhubung lebih dahulu dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga sebagai jaringan LAN, Local Area Network. Dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri dari atas dua perangkat yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua kabel, harus jaringannya sama. Ini adalah ilustrasi jaringan komputer lokal. Komputer, jaringan komputer dua perangkat. Komputer switch, jaringan komputer lebih dari dua perangkat. Itulah adalah ilustrasi jaringan komputer lokal. Lanjut ke halaman berikutnya. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Internet Network, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Pengertian internet itu sendiri mungkin dapat kita rumuskan sebagai media komputer atau jaringan. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan. Contoh node pada jaringan ialah perangkat komputer, switch, router, dan lain-lain. Ini adalah ilustrasi dari jaringan komputer dan abstraksinya. Komputer jaringan komputer dua perangkat, komputer ke switch, komputer ke komputer, jaringan komputer lebih dari dua perangkat. Itulah adalah ilustrasi jaringan komputer dan abstraksinya. Ini adalah soal individu bagi siswa untuk mempelajari lebih informatika. Di sini kalian perlu kertas kosong, spidol, dan alat tulis. Gambar ulang abstraksi jaringan komputer pada lembar kerja di bawah ini. Dalam kertas, foto konfigurasi jaringan komputer dengan abstraksi yang telah kalian lakukan. Ini adalah gambar yang akan dijawab olehku. Ini adalah gambar konfigurasi jaringan komputer. Konfigurasi jaringan komputer harus digambar seperti ini agar komputer yang internet harus sebuah imajinasi, kreatif, dan komputer. Lanjut ke halaman berikutnya. Routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router biasanya terdapat sebuah kabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi intinya proses routing adalah proses menentukan jalur dilalui sebuah paket. Jalur yang dilalui adalah
merah komputer B ke router 1, router 2 ke router 3, router 4 ke komputer D. Untuk hijau komputer B ke router 1, router 1, router 3, router 4 ke komputer D. Untuk biru komputer B ke router 1, router 1 ke router 4 dan komputer D. Jaraknya 5, 4 sampai 3. Karena routing selalu mengambil jarak terbaik. Ketika kalian mengirimkan dua komputer ke B dan komputer D akan melalui jaringan dengan garis yang sama. Ini adalah tugas individu di jaringan komputer. Komputer A ke komputer B, komputer B ke komputer A, komputer A ke router 2, router 1 dan komputer A ke komputer C, komputer A ke router 2, ke router 3 ke komputer C. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet maupun mentransfer dokumen, ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel merupakan suatu elemen jaringan seluler yang merupakan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS. Ini adalah ilustrasi ponsel selalu menerima sinyal dari BTS terdekat. Lanjut. Selain itu, kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut: jarak dari BTS, material bangunan, halangan, cuaca, pengguna lalu dalam jaringan sama. Itu adalah kekuatan sinyal dari ponsel yang tergantung pada berbagai hal. Ini adalah sebagai berikut. Untuk ini ada 5, yaitu jarak dari BTS, material bangunan, halangan, cuaca, pengguna lalu dalam jaringan sama. Namun untuk menyederhanakan kekuatan sinyal dari ponsel biasanya bergantung pada jarak ponsel dan BTS terdekat. Makin jauh jaraknya, sinyal akan makin lemah. Kuat atau lemahnya sinyal ditunjukkan oleh indikator sinyal pada ponsel seperti pada gambar berikut. Ini adalah indikator kekuatan sinyal HP yang dipengaruhi BTS. Untuk ada berapa bar sinyal yang muncul di ruang terbuka. Kalau hanya satu, berarti BTS yang terhubung dengan ponsel memiliki jarak yang jauh. Ini adalah contoh konfigurasi lokasi ponsel dan BTS. Untuk yang BTS yang jauh, maka akan makin melemah sinyalnya. Jika makin dekat, berarti akan kuat sinyalnya. BTS bisa adalah gedung tower BTS bisa dilakukan daerah maupun lokal. Pada gambar 5.7 dengan asumsi ponsel berada di ruang terbuka tanpa halangan, ini adalah HP. HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6. HP1 BTS-A, kekuatan sinyal lemah. HP2 BTS-B, lemah juga. HP3 BTS-A, kuat. HP4 BTS-D, kuat. HP5 BTS-C lemah, HP6 BTS-D lemah. Lanjut, terhubung ke internet dengan aman. Apakah kalian pernah menggunakan internet? Pernahkah kalian saat membuka sebuah website? Jangan khawatir, biasanya itu bukan karena jaringan internet kalian bermasalah, tapi karena website yang kalian buka itu berbahaya, yang membatasi akses website dengan cara diblokir. Dinamakan internet positif. Ini adalah ilustrasi dari internet positif dan larangannya. Biasanya website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif, di antaranya seperti berita hoaks, mengandung sara, dan konten yang berbau pornografi. Selain itu juga internet positif memblokir website yang berpotensi mencari data pribadi yang kita miliki. Web phishing. Salah satu yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing.
Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya kalian tiba-tiba dapat pesan atau email yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Kalian perlu waspada saat terkoneksi dengan jaringan ke internet karena banyak sekali website palsu yang bisa berbahaya yang harus kalian hindari. Sebagai contoh, website di bawah ini. Namun ini adalah website palsu yang harus kalian hindari. Ini adalah Facebook palsu. Setting keamanan pada browser. Sekarang kalian sudah tahu bahaya yang mungkin terjadi ketika kalian mengakses sembarang website. Jangan khawatir, kalian ternyata dapat melakukan pengaturan dalam browser yang digunakan untuk menjajah internet. Supaya lebih aman, pada sebagian besar browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian akan tinjau kembali. Ini adalah tampilan menu privasi dan security. Ini adalah soal uji kompetensi sistem komputer dan internet. Untuk nomor 1 adalah jawabannya C, yaitu 4. Dan nomor 2 jawabannya adalah 2,4 dan 3. Dan nomor 3 jawabannya adalah router E. Dan nomor 4 jawabannya adalah 16 meter, yaitu jawabannya A. Dan nomor 5 jawabannya A, makin dekat dengan ponsel seperti tower BTS, maka sinyal akan makin kuat. Dan soal berikutnya adalah uraian, yaitu soalnya 1-2. Untuk jawabannya ada di bagian berikut. Konfigurasi komputer yang mungkin akan lebih dari 1, sehingga siswa hanya perlu memastikan bahwa jumlah switch router yang ada sebanyak 3, di mana masing-masing terkoneksi dengan 4 perangkat lainnya. Nomor 2, jawaban disesuaikan dengan jenis aplikasi di browser yang digunakan. Karena pasti kita mempunyai browser yang beda dan HP yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.